yaitu anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sababu Habil dan Qabil. Saya hanya mengingatkan saja ini. Jadi Habil dan Qabil, dua anak dari Nabi Adam dan Siti Hawa. Kisah ini menggambarkan permusuhan pertama antara manusia yang berakhir dengan pembunuhan. Faktornya apa? Kok bisa terjadi? Sifat iri dan dengki. Ini penyebabnya nih, dua biang kerok terjadinya kezaliman dengan sesama. Dua ini muaranya, iri, dengki. Sudah iri, dengki. Tahu dengki bu? Gak ingin orang lain dapat kebaikan. Pokoknya ingin tuh orang itu tuh yang dia dengki itu dapat musibah terus. Dengki itu, awas buang dengki itu. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini latar belakangnya adalah jadi Habil dan Qabil itu keduanya diperintahkan untuk mempersembahkan kurban. Allah ingin menguji keikhlasan dan ketakwaan Habil sama Qabil, diujilah dengan pengorbanan. Nah, si Habil ini itu peternak, punya ternak lah ya. Si Qabil ini petani. Nah, si Habil itu seorang peternak menyerahkan hewan terbaiknya sebagai kurban. Si Habil nih. Si Qabil enggak, memberikan hasil panennya itu yang busuk, tidak berkualitas lah, diserahin loh, dikorbankan. Ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah ayat 27. Tolong nanti dicek. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, dengan sebenarnya ketika keduanya mempersembahkan kurban. Ini saya langsung baca artinya saja. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, yang diterima itu, dan tidak diterima dari yang lain, punya siapa bu? Qabil. Ditolak kok. Kenapa? Busuk-busuk juga sudah sedegain. Makanya diusahakan kalau kita ngasih orang siapapun, diusahakan yang kita masih senang gitu loh, masih senang makan, masih senang pakai. Kalau baju misalnya, diusahakan begitu, yang terbaik punya kita. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dalam ayat Al-Maidah ini, Qabil harus berkata, ngomong sama siapa bu? Si Qabil, Habil, aku pasti akan membunuhmu. Wah, kenapa? Iri, dengki. Si Habil diterima sama Allah, sedangkan punyanya dia nggak diterima, tolak. Muncullah itu iri, dengki. Oh, pasti akan membunuhmu, hai Habil. Habil lantas berkata, sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Artinya apa para jamaah? Ketika orang nggak pernah ibadah, nggak pernah sholat, sodako, kayaknya sulit diterima itu. Harus takwa dulu. Nih ayatnya nih, Al-Maidah 27. Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa. Apa karakter dari orang bertakwa itu?
menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu loh. Itu dasarnya dulu amal akan diterima. Maaf, artinya ketika dia tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim, sedekah nih, kayaknya ini nggak diterima, kayaknya kan gitu. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, iri hati dan ancaman Qabil ketika korban Habil diterima oleh Allah, Qabil merasa iri hati dan marah. Dalam kemarahannya ini, ia mengancam akan membunuh Habil. Ya Bang Den, ini Al-Maidah diabadikan dalam Al-Maidah 28, yang artinya, sungguh jika engkau Qabil mengulurkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganmu kepadamu untuk membunuhmu. Artinya apa? Tidak membalas. Siapa yang ngomong Bang? Habil saking luar biasanya dia ketakwaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak membalasnya malah. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seluruh alam. Habil tidak berniat melawan karena ia adalah sosok yang lemah lembut dan lebih mengutamakan ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Karakter orang ahli surga itu kelihatan. Dicaci sabar, dicela sabar, disudutin sabar. Ini Habil mau dibunuh, silahkan, Qabil, pukul saya akan balas kok. Luar biasa hatinya itu, lemah lembut, ketakwanya luar biasa. Dihina sabar, disakiti sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hati-hati sama orang-orang yang sabar, jangan disakiti, itu bahaya. Kenapa? Innallaha ma'as sabirin. Gitu. Para jemaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, lantas keputusan Qabil bulat membunuh adiknya Habil. Karena dikuasai oleh nafsu dan hasutan setan, Qabil akhirnya membunuh Habil. Apa penyebabnya, Bu? Iri sama dengki, ditambah marah luar biasa, emosional. Ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah umat manusia. Allah abadikan dalam Al-Maidah 30, maka nafsu jahat Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dia membunuhnya, maka jadilah dia termasuk orang-orang yang rugi. Para jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, yang terakhir, setelah membunuh, ini bingung ini Qabil. Habis membunuh siapa? Habil, bingung. Kebingungan Qabil setelah membunuh apa keduanya? Setelah membunuh Habil, Qabil tidak tahu apa yang harus dilakukan terhadap jenazah saudaranya ini. Lantas Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan burung apa? Burung gagak. Wah, jarang baca Quran nih kayak Baji ya. Burung apa, Baji? Burung perkutut, Baji. Burung gagak. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan seekor burung gagak untuk mengajarkan kepada si Qabil cara menguburkan jasad Habil. Ya, ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah 31.
yang artinya kemudian Allah mengirimkan seekor burung gagak yang menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya, pada Qabil, bagaimana seharusnya dia menguburkan mayat saudaranya. Lantas si Qabil berkata, oh celaka aku, masa kalah sama burung gagak, tahu cara ngubur gitu. Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini sehingga aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Maka jadilah ia, si Qabil ini, termasuk orang-orang yang menyesal. Para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya apa di sini? Pelajaran yang bisa kita petik adalah bahaya dari sifat iri hati dan nafsu ini. Iri hati, penyakit hati yang dapat mendorong manusia melakukan dosa besar. Apa itu? Pembunuhan saudara sendiri. Karena iri hati dan dengki inilah. Yang kedua, para jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, pentingnya ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amal kita ketika kita takwa. Apa itu takwa? Kita taat menjalankan perintah Allah, kita jauhi apa yang Allah larang. Itu modalnya dulu, itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketakwaan. Ketakwaan inilah yang menjadikan amal soleh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, inilah sebagai hukum dan hikmah. Pertama, asal mula tata cara penguburan jenazah dalam tradisi manusia. Artinya apa? Perintah Allah Subhanahu wa taala, jenazah itu dikubur, kan gitu kalau lebih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.